Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Doa dan harapan kami kita semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sukacita untuk senantiasa memuliakan Allah dalam hidup kita. Kita akan mendengar firman Tuhan pada khotbah Minggu tanggal 27 Juni 2021. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, biarlah damai sejahtera-Mu yang akan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Di bawah perikop ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaian. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Tema khotbah kita pada saat ini adalah kasih persaudaraan. Di dalam khotbah kita pada saat ini kita akan dapat melihat bagaimana persahabatan yang sejati, persahabatan yang sesungguhnya antara Yonatan dan Daud. Walaupun mereka memiliki perbedaan latar belakang yang begitu jauh, tetapi bahwa mereka tidak memandang itu sebagai satu pemisah di dalam persahabatan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan memulai dari latar belakang masing-masing antara Yonatan dan Daud. Daud adalah seorang penggembala, sedangkan Yonatan adalah seorang putra raja atau pangeran. Yonatan punya peralatan perang yang lengkap, bahkan sangat lengkap. Sementara Daud hanya mengandalkan ketapel dan harpa. Yonatan lahir di istana raja, sedang Daud lahir di kota kecil Bethlehem dan terbiasa jadi penggembala domba. Yonatan adalah putra tertua dari pewaris tahta, sementara Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara dan diurapi jadi raja sejak berusia remaja. Yonatan berasal dari suku Benjamin dan Daud berasal dari suku Yehuda. Terlepas dari perbedaan mereka, kedua pemuda ini menjalin persahabatan yang begitu kuat. Daud dikenal karena kisah epiknya membunuh si raksasa Goliat. Tetapi sebelum hal itu terjadi,
Yonatan dan pasukannya berhasil membunuh 20 orang Filistin. Apa ibu saudara-saudara, lalu Yonatan bertemu Daud di istana saat dia diminta memainkan harpa untuk Raja Saul yang sedang stres. Dari sanalah keduanya menjadi akrab. Mereka berkenalan dan menjadi seorang sahabat. Sejak saat itu mereka bersahabat, dan persahabatan itu diikat dengan kasih yang datangnya daripada Allah. Persahabatannya bukan diikat dari harta, bukan diikat dari bisnis, tetapi persahabatannya diikat karena kasih Allah yang ada di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak ibu saudara-saudara, di dalam persahabatan ini bahwa tidak ada yang mampu memisahkan persahabatan antara Daud dan Yonatan. Karena Daud bermusuhan dengan Saul. Sedangkan Saul adalah orang tua daripada Yonatan. Tetapi yang dapat kita lihat dari khutbah kita ini, bahwa Yonatan tidak mengikuti ayahnya Daud, ayahnya Saul. Yang dapat kita lihat dalam perikop ini, bahwa Yonatan tidak mengikut perilaku dari Saul. Walaupun antara Saul dan Daud bermusuhan, bahkan berperang, bahkan berencana, bahwa Saul berencana membunuh Daud, tetapi Yonatan berusaha menyelamatkan. Bapak ibu saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, kedua persahabatan ini adalah saling mengisi dan saling menopang satu dengan yang lain. Dan keduanya adalah sama-sama pejuang. Mereka sama-sama setia melayani Tuhan dan menjadi pemuda yang diurapi Tuhan. Karena itulah mereka merasa saling membutuhkan satu sama lain, saling memperdulikan, saling terikat satu dengan yang lain. Mereka diikat dengan kasih yang setia daripada Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam perikop khutbah kita pada saat ini, bahwa Raja Daud berduka atas segala kejadian bagi sahabatnya dan bagi rajanya. Saul dan Yonatan telah mati berperang untuk membela bangsa. Kematiannya adalah menjadi pahlawan bagi hati Daud. Dan Daud tidak mengungkit-ungkit persoalan yang pernah dilakukan oleh Saul kepadanya. Tetapi dia sangat berduka dan merasa kehilangan atas kematian dari Yonatan dan Saul. Bapak ibu saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, bahwa di dalam perikop ini kita diikat dengan tema kasih persaudaraan. Ada 5 arti persahabatan yang bisa kita petik dari keduanya ini, antara persahabatan Daud dengan Yonatan. Yang pertama, bahwa persahabatan adalah hadiah dari Tuhan. Yesus menyampaikan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang rela menyerahkan nyawanya bagi sahabat. Inilah yang dilakukan oleh Yonatan dan Daud. Dalam hal yang sama juga dilakukan Yesus untuk kita. Yesus menyebut bahwa kita adalah sahabat. Maka Yesus melakukan yang terbaik. Bahkan nyawanya diberikan bagi kita semuanya, bagi orang berdosa, supaya kita hidup. Maka persahabatan itu adalah hadiah dari Tuhan. Karena seorang sahabat akan menaruh hati, menaruh segala sesuatunya, bahkan nyawa pun akan diberikan kepada sahabat-sahabat. Rela berkorban. Maka dia adalah hadiah yang terbaik yang Tuhan berikan atas hidup kita. Bagi Daud, bahwa Yonatan adalah hadiah yang diberikan oleh Tuhan baginya. Dan bagi Yonatan, bahwa Daud adalah hadiah yang terbaik dari Tuhan bagi kehidupan.
Itulah yang pertama. Dan yang kedua yang dapat kita lihat dalam nats ini, dalam persahabatan adalah persahabatan dibangun dengan ikatan yang kuat. Setelah Daud mengalahkan Goliat, Saul menjadi iri kepada Daud karena orang-orang banyak memuji Daud. Tapi Jonathan tidak memandang pencapaian yang diraih oleh Daud jadi sebuah persaingan. Dia tidak memandang itu adalah sebuah persaingan. Tetapi dia memandang itu bahwa itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan bagi kehidupan Daud. Maka persahabatan di dalam kehidupan kita, persahabatan antara Jonathan dan Daud adalah dibangun pada ikatan yang kuat. Dibangun dalam ikatan yang kuat yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Yang tidak dapat dipisahkan oleh masalah, tidak dapat dipisahkan oleh jabatan, tidak dapat dipisahkan oleh kekuatan, tidak dapat dipisahkan oleh harta dan kekayaan. Tetapi mereka benar-benar diikat di dalam pondasi yang sangat kuat. Dan yang ketiga yang dapat kita lihat dari persahabatan adalah bahwa seorang sahabat mengasihi sahabatnya seperti dirinya sendiri. Saudara-saudara, seorang sahabat harus mengasihi sahabatnya seperti dirinya sendiri. Tercatat bahwa Jonathan 2 kali menyebutkan bahwa dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dan ucapan itu selaras dengan apa yang dilakukan, di mana dia mengikat perjanjian dengan Daud dan memberikan semua hak miliknya kepada Daud. Persahabatan Jonathan dan Daud adalah teladan hubungan yang sangat menginspirasi. Pengakuan, perlakuan, dan perbuatan dari Jonathan bahwa dia mengasihi Daud sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Maka persahabatan harus seperti itu, harus diikat bahwa seorang sahabat, kita menganggap bahwa sahabat itu adalah diri kita sendiri, sehingga tidak mengkhianati, tidak mengecewakan, tetapi bersahabat itu selalu terjalin dengan baik, selalu terjalin dengan kokoh ketika kita menganggap bahwa sahabat itu adalah diri kita sendiri. Dan yang keempat, untuk membangun persahabatan yang sejati adalah sahabat membantu menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Sahabat akan membantu kita atau kita akan membantu sahabat kita menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam 1 Samuel 23 ayat 16 dikatakan, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Jadi saling memberikan kekuatan, saling menopang satu dengan yang lain, supaya jangan sampai lemah, jangan sampai jatuh, bahkan jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang melanggar perintah Allah. Sehingga keduanya harus saling memberikan kekuatan satu dengan yang lain di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan yang selalu dihidupi dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kekuatan yang diberikan adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan, bukan karena pikiran, tetapi karena mengandalkan Tuhan. Maka kita akan memberikan kekuatan kepada sahabat kita. Lalu yang kelima, seorang sahabat itu seperti seorang saudara. Jadi tidak menganggap bahwa sahabat kita itu adalah seperti orang lain, tetapi kita menganggap dan menaruh sahabat itu adalah seperti saudara. Bagaimana kita terhadap saudara-saudara kita? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu dalam Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terkadang di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, kita sangat gampang menemukan kawan
atau teman ketika kita dalam keadaan sukacita. Ketika kita dalam keadaan berbahagia. Tetapi ketika kita di dalam keadaan sulit atau menemukan kesukaran, maka semua kawan menjauh dari mereka. Maka itu bukanlah seorang sahabat. Tapi seorang sahabat akan menaruh kasih setiap waktu dan seorang saudara dalam kesukaran. Artinya dapat menolong kita, dapat memberikan waktu bagi kita, paling tidak dapat memberikan buah pemikiran bagi kita. Oleh karena itu, persahabatan Yonatan dan Daud bukanlah tanpa masalah. Hidup Yonatan terancam karena kebaikannya kepada Daud. Karena persahabatan antara Yonatan dengan Daud, bahwa Saul pernah ingin membunuh Yonatan anak. Tetapi itu bukan menghambat persahabatan mereka. Dialah sahabat yang bahkan lebih dari saudara. Dan kebaikan yang dilakukan Yonatan pada akhirnya mendapatkan balasannya kepada kaum keturunannya. Daud bahkan menganggap keturunan Yonatan seperti anggota keluarganya sendiri. Bapak ibu saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, persahabatan antara Yonatan dan Daud diikat dengan kasih. Maka seorang sahabat akan menjadi seorang penolong bagi kita yang diikat dengan kasih. Bukan bersahabat karena jabatan, bukan bersahabat karena harta, bukan bersahabat karena ini dan itu, tetapi kita bersahabat karena diikat dengan kasih. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa aku tidak menyebut engkau lagi hamba, tetapi aku menyebut engkau adalah seorang sahabat. Seorang sahabat akan memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabat. Maka kita adalah yang hidup di dalam Tuhan menjadi seorang sahabat yang siap menopang, yang siap mendukung, yang siap membantu saudara-saudara kita, yang siap menolong sahabat-sahabat. Oleh karena itu mari kita jalin persahabatan dengan kasih Tuhan. Kasih persaudaraan itu akan membangun iman kita yang lebih kokoh dan lebih kuat kepada Tuhan. Biarlah kita semuanya menjadi seorang sahabat bagi saudara-saudara kita yang siap menolong dan siap membantu tanpa dibatasi oleh masalah, kondisi atau apapun. Tetapi kita bersahabat karena kita adalah pelaku-pelaku kasih dalam kehidupan. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi sahabat bagi saudara-saudara kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.